Jen. Iya, makan. Sebelumnya aja nih, sebelumnya aja. Yang selanjutnya. Jangan dah ya sih sebelumnya aja sih. Udah apa dia? Ya udah, Pin. Sebelum berangkat buat teman-teman. Semua. Amin. Yang bawa motor jangan bisa gitu ya. Ini foto dulu, foto dulu. Foto keberangkatan. Oke. Ejal yang motoin. Foto berangkat itu takutnya nama terus. Begini nih. Segini aja. Ketawa. Tapi jangan ngeliat HP. Langsung keluarin aja kan. Iya, kemarin aja. Cok. Anjing ini kertas. Ah, bismillah. Tiga, empat, lima. Ya nggak pusing itu mah. Ya, tapi kalau misalnya kotaknya ada diambil tim lain boleh diambil juga. Enggak lah, enggak. Terindikasi tidak asli ya. Iya. Semangat semuanya. Pabit deh. Hari ini ada Kampus, jangan lupa datang. Nanti ada rujakan juga. Dapat lagi. Kalian dah. Halo, perkenalkan nama saya Rijal. Hai, saya Nisrina. Halo, saya Rini. Halo, saya Meja. Halo semuanya, saya Agista. Halo, saya Asep. Halo, saya Yuli. Halo, nama aku Keja Halo Karepa. Saya Juwita. Saya Jenia Zara Aristi. Saya Claudia Salsabila. Saya Dewi Dita. Nama saya Adel. Aku Agnia. Aku Hafitri. Nama saya Jafar. Aku Sherly. Aku Haifa. Saya Alisa Dian Salsabila. Saya Najwa. Ya, first impressionnya kalau kayak ke kakak tingkat ataupun ke adik tingkat itu kurang lebih sama sih, kayak unik ya. Ada yang pendiam, ada yang berisik juga gitu ya. Nah, kalau yang paling berkesan itu tuh sebenarnya KBB sih, karena KBB itu yang paling aktif banget gitu ya. Apalagi pas awal-awal nyambut saya jadi atlet baru itu kayak terharu aja gitu, jadinya kayak terangkul gitu ya. Mungkin kalau buat pesan tuh aku senang banget karena anak-anak atlet itu menurut aku baik-baik banget, dan juga momen yang paling memorable itu ini untuk semuanya gitu adalah tentang makan gitu.
aku yang tadinya nggak terlalu suka makan gitu ya, dikit lah, lumayan lebih suka makan gitu semenjak ada bergabung di ASEP ini. Tapi buat kalau ditanya siapa yang paling memorable itu mungkin Kak Baby ya. ASEP itu seru, rame, terus juga kayak nemu teman-teman baru. Masing-masing pribadi di sini punya ciri khasnya sendiri, yang punya warnanya sendiri. Jadi hampir semuanya, dan emang semuanya memorable di sini. Waktu ketemu Aslep tuh kayak anak-anak Aslep pada jutek dan cenderung sombong gitu, soalnya nggak pernah senyum. Tapi waktu pas udah jadi Aslepnya kayak kaget, kok kayak stres semua ya, kok gila semua gitu. Dan yang paling memorable itu ada 2, itu Teh Nisrin sama Terini. Pertama kali itu ngeliat anak asuh keren-keren sih. Terus yang paling diingat itu Karini sih, karena dia mentor aku. Untuk anak-anak Aslep itu looks-nya mereka emang ganas-ganas semua, tapi hatinya Hello Kitty semua gitu. Dan yang paling berkesan mungkin adalah angkatan 21, mungkin dari Karini dan Kanisrina. First impression ketemu anak-anak Aslep itu sebenarnya lebih ke karena mungkin pada pendiam sih. Di awal tuh dirasa kayak ini kok pada diem-diem aja ya orangnya gitu. Tapi ternyata asik kok kalau misalnya udah deket, tapi emang butuh waktu butuh waktu aja buat pendekatannya. Yang paling diingat kali ya terkait tingkah lucunya segala macam itu Kak Baby sih. First impressionnya itu seru, menyenangkan. Terus yang paling memorable itu ketemu Karini. Waktu pertama kali ketemu anak-anak Aslep lain, aku sempet ngerasa deg-degan karena kirain bakal selalu dalam situasi formal gitu. Ternyata mereka semua seru banget, baik banget, dan gak pernah yang namanya pelit sama ilmu. Yang paling memorable adalah Halfitri, Clau, dan juga Jenny. Rame banget, kayak benar-benar abnormal semua. Terus yang memorable itu Kak Agis karena selalu ngajak ribut. Makhluk Aslep semuanya di sini ternyata baik banget. Terus yang paling aku ingat itu mungkin Halfitri. Angkatan 2022 sih sebenarnya, cuman yang paling kocak sih Kasep. Jujur awalnya aku ngerasa canggung banget karena emang akunya yang pemalu, tapi ternyata semua anak-anak Aslep itu pada baik, ramah, dan suportif banget. Yang paling memorable buat aku itu ada Claudia, Jenny, sama Juwita juga. Anak-anak Aslep itu ternyata orangnya seru-seru banget, dan orang yang paling memorable buat aku itu Karini. Nggak ada sih, paling cuma ya kaget aja keterima gitu di SPM sama. Kalau orang paling Karijal sih, soalnya waktu itu pernah ngetes Alpros aja. Ada 2, itu ada Kak Agis sama Kasep. Kak Agis itu cantik banget, kalau Kasep lucu banget. Ternyata seasik itu loh, kayak nggak menegangkan. Kakak Aslepnya juga kayak humoris banget, terutama Karijal sih, kayak shock banget. Ternyata beliau bikin ketawa aja tiap hari. Yang pasti kayak ketemu keluarga baru, soalnya seru, terus rame, dan masing-masing tuh punya keunikannya tersendiri. Cuman yang lebih spesifik itu tuh kawan kita tercinta, yaitu Karijal ya. Beliau tuh orangnya asik dan seru. Saya itu mikirnya anak-anak Aslep itu serius semua, tapi ternyata pas kenal di Orka, ternyata orang-orangnya semuanya bervariasi gitu, random. Jadi ada yang serius, ada yang lawak, ada yang aneh gitu, ada yang saya ngiranya dia karena saya ngiranya Karijal itu serius, tapi ternyata pas Orka anaknya easy going gitu. Anak-anak Aslep keren, cuman pas udah ketemunya tuh ternyata mereka seru-seru,
banyak ketawanya. Momen paling berkesannya itu ketika sertijab waktu KBBI ke Karib sih. Kayak waktu itu hampir semuanya full ngumpul, kita bareng-bareng di lab gitu kan, kita juga main games bareng gitu ya. Kalau yang sekarang ini berkesannya ketika Orka yang 2024 sih, itu berkesan karena dapat aspek baru juga gitu. Mungkin selama aku ada di lab sih itu udah paling membahagiakan itu ketika di lab gitu, entah itu ketika ada kegiatan biasa makan bareng gitu, kadang juga kalau ada kegiatan main bareng gitu, itu udah paling bikin aku ngerasa hidup gitu. Di setiap peran yang saya lakukan itu kayak membawa pengalaman dan juga bikin satu cerita baru yang bikin bangga juga. Yang paling berkesan itu pas kita sering jalan-jalan tuh, apalagi waktu itu ke Bukit Warung-Wangi ya, kita pernah studi tour. Kalau yang paling berkesan itu waktu Aslab Vocation ke Anyer sama ke Warung-Wangi, itu seru banget sih, terutama pas main gamesnya, main Werewolf. Kalau momen paling membahagiakan mungkin setiap hari ya, karena bertemu sama Aslab aja udah bikin bahagia gitu. Dan yang paling bangga adalah ketika desain yang dibuat dari tim kreatif media, meskipun bukan saya yang buat, dipakai sama orang atau dipakai sama jurusan, itu membanggakan banget. Sebenarnya lebih ke karena dengan gabung ke Aslab ini jadi lebih tahu kayak gimana sih jurusan dan segala hal di dalamnya gitu. Dan men-share informasi tersebut tuh merupakan sesuatu yang kayak oh ternyata bisa bermanfaat juga ya buat KBM dengan gabung ke Aslab ini. Yang paling berkesan itu pas jalan-jalan deh. Terus pas asistensi juga banyak sih. Terus bantu-bantu jurusan itu juga memorable banget. Salah satu momen yang paling berkesan di Aslab itu waktu liburan. Pokoknya di situ aku ngerasa bahwa aku ini adalah manusia yang wajib banget bersyukur masuk Aslab. Momennya itu kalau kita lagi main bareng-bareng atau makan bareng gitu. Terus kalau yang paling membanggakan itu kayak kalau misalnya ada kakak-kakak yang bilang terima kasih ke kita karena udah ngurusin sidang skripsi, atau adik-adik tingkat yang bilang makasih juga karena udah ngajarin alpro. Yang paling berkesan banget tuh waktu kita liburan bareng-bareng di Warung-Wangi. Itu berkesan banget karena menurut aku, untuk aku yang strict parents, itu kayak benar-benar pengalaman pertama aku gitu buat kayak pergi bareng teman-teman. Berkesan sih waktu kita jalan, tapi kalau mungkin yang lebih berkesan mungkin jaga sidang atau sampai itu yang kayak ya. Kayaknya waktu jalan-jalan deh, itu memorable banget. Seru banget. Ya paling main bareng sama kakak Aslab sama teman-teman yang lain juga. Kadang juga ada makan bareng, jadi lumayan kan ngeluarin duit. Waktu kita kayak lagi main game bareng, terus makan-makan, atau masak-masak, terus juga jalan-jalan kemarin, karena dari situ aku bisa membuka diri aku, karena aku yang pemalu ini sangat sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain, tapi di momen-momen tersebut kayak bikin aku mungkin bisa ikut berbaur gitu. Ketika pas buka pengumuman ternyata aku keterima jadi Aslab. Sedikit cerita, jadi Aslab itu udah jadi impian aku semenjak semester 1, dan buat dapetinnya aku sampai salat istiqoroh dan salat hajat.
Pura-pura ketawa dong. Turut aja lagi. 2, 3. Lah, tadi kan briefingnya kamu nih. Kurang. Jangan kelihatan motornya. Kenyang, kenyang. Ya. Jadi aku mau ngomong ya. Kau. Lari. Kalau lari malah dikejar. Jangan. Jangan lari, aku paling belakang. Meow 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 meow. Terus kata dia. Ini kayaknya nih jagoannya nih. Ini jagoannya. Tadi yang panggil mana? Putih. Jangan putih. Itu bener. Emang iya? Yang cewek yang itu nggak sih yang tanduknya nggak ada? Emang ya? Walaupun sih nggak. Jadi sekarang kita udah ada di house kita yang ada di Waruwangi. Homestay. Yeah, so Jadi ini pemandangan ada di belakang homestay. bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya apa? Rusa. Itu jadi bego. So, lihat. Kalau nanti malam ada yang ngetok berarti dia. Join dong. Masita. Jalan. Kak, tip lagi. Kenapa? Parah banget sih. Istri ada adit lihat tuh.
Halo, saya Adit. Peran saya di Aslab adalah sebagai anggota dari divisi maintenance dan juga tim Turnitin. First impression saya adalah ketemu anak Aslab itu senang. Yang paling memorable tuh menurut saya adalah Rijal. Kalau momen paling berkesan selama saya di Aslab adalah bisa memiliki keluarga, tentunya keluarga kecil gitu ya, keluarga paling kecil gitu di lingkungan kampus. Semangat, pokoknya semangat terus sampai akhir dan sampai cepat lulus. I will always be proud of you Kak, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya nanti. Semangat terus, konsisten terus, baik terus, sehat terus. Semangat untuk ngegarap skripsinya, semoga dilancarkan semua urusannya. Terima kasih udah jadi sosok kakak yang super duper baik selama ini. Terus semoga sukses terus ke depannya. Selamat berjuang lebih dan selamat berproses. Terima kasih udah jadi contoh yang baik buat aku. Terima kasih juga udah banyak bantu aku di sini. Semoga kedepannya selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semangat terus supaya semangatnya tetap jadi inspirasi aku buat lebih berkembang lebih baik lagi di sini. Buat kakak-kakak yang udah mau lulus, semangat ya. Semoga Allah mudahkan selalu jalannya. Ya pesannya sih semangat terus ya untuk sempros sama nanti sidangnya, terus juga jangan lupa dikerjain, jangan main game mulu di lab. Mohon jangan lupain Aslab dan apa yang pernah berlalu bersama Aslab. Mungkin kalau untuk Denny dan Islin, semoga cepat menyelesaikan skripsinya dan semoga lancar dengan studinya, semoga dilancarkan. Sebentar lagi juga sudah mau lulus, semoga cita-citanya dan apa yang diimpikan terkabul. Itu sih yang buat kakak tingkat yang mau lulus ya, karena kan biasanya kalau lulus kan identiknya loker ya, bosen banget gitu, gak mungkin gak nyarinya bukan loker. Tapi kalau misalkan nyarinya jodoh, aduh saya belum ketemu jodoh jadi saya tidak bisa membantu ya. Tapi kalau masalah loker di rumah saya ada, insya Allah ya. Terus apalagi ya, biasa kalau orang lulus tuh ngapain ya? Oh wisuda, kalau yang buat perempuan mungkin bingung nyari kebaya, cari aja di Shopee, nggak usah yang susah-susah, nggak usah yang ribet-ribet ya. Cari aja di Shopee banyak. Kalau nggak pakai kebaya tetangga, nggak apa-apa. Orang
wisuda kan pakai baju itu juga ketutupan, nanti pakai baju apa jubah Tapi kalau misalkan situ mau pamer mah ya udah deh bikin sendiri lebih mahal. Cuman kan namanya kalau udah akhir-akhir kan banyak pengeluaran ya. Ya mungkin tuh lebih minimalis aja. Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Kembali pulang bersama